Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1. Sebelum itu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Suhaida dan ada rekan saya Pasca Kristina dan juga Syarifah Miftahuli Ulfah. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan. Kami berasal dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dalam kurung kurikulum rencana pelajaran, kurikulum berorientasi pencapaian tujuan, KBK, KTSP, dan kurikulum 2013. Sebelum itu, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia agar pelajaran kita atau materi kita pada hari ini agar lebih mudah dipahami. Nah, kurikulum ini berasal dari bahasa Belanda yang artinya leerplan, artinya rencana pelajaran. Nah, perubahan kurikulum arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan ditetapkan oleh Pancasila. Nah, maknanya kurikulum ini pertama kali ditetapkan oleh penjajah kita, yaitu Belanda. Nah, kurikulum ini berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 di mana Indonesia merdeka pada saat itu, yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Nah, ada dua hal pokok yang terdapat di dalam bentuknya kurikulum pada saat itu, di mana yang pertama daftar mata pelajaran dan juga jam pelajarannya, yang kedua garis-garis besar pengajaran. Nah, selama 70 tahun Indonesia merdeka telah mengalami 12 kali perubahan kurikulum dan rencananya ada pada zaman Orde Lama, Orde Baru, dan juga yang kita rasakan pada saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kurikulum rencana pelajaran. Nah, 3 tahun setelah Indonesia merdeka atau pada tahun 1947, mulailah pemerintah membuat kurikulum yang sederhana yang disebut dengan rencana pelajaran. Pada awalnya itu adalah rencana pendidikan ya. Kemudian ada beberapa isi yang terkandung pada kurikulum pada saat itu yang diutarakan oleh Uhbiyati pada tahun 2008. Ada 3, yang pertama rencana pelajaran 1947, yang kedua kurikulum rencana pendidikan 1964, dan kurikulum 1968. Untuk penjelasan selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Dari saya itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Miftahuli Ulfah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi C, kurikulum orientasi pencapaian tujuan. Nah, yang pertama adalah kurikulum 1973 merupakan pengganti dari kurikulum 1968 yang menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Berorientasi pada tujuan. Nah, dalam hal ini pemerintah merumuskan tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan hierarki tujuan pendidikan yang meliputi seperti tujuan pendidikan nasional, tujuan institusi nasional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. Yang B, menganut pendekatan integratif. Nah, artinya bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peran yang menunjang kepada pencapaian tujuan-tujuan yang lebih interaktif. Selanjutnya yaitu adalah yang kedua, kurikulum 1975, yaitu sebagai pengganti dari kurikulum 1973 yang menggunakan prinsip-prinsip diantaranya A. Menekankan kepada efisiensi dan keefektivitas dalam hal daya dan waktu. Yang B, menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksi atau PPSI. Nah, pada sistem ini mengarah kepada tercapainya tujuan dan spesifik sehingga dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Yang ketiga, ada kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri yaitu A. Berorientasi kepada tujuan instruksional. Hal ini disadari oleh pandangan bahwa pemerintah bahwa
pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu yang belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Yang B, pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. Nah, CBSA ini adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosi dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal baik dalam ranah kognitif, afektif maupun psikomotor. Yang C, materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Nah, spiral adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasaan di dalam materi pelajaran. Yang D, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Nah, misalnya guru memberikan konsep-konsep yang akan dipelajari oleh siswa harus didasarkan kepada pengertian, baru kemudian diberikan latihan setelah mengerti. Yang E, materi sajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Sudah jelas ya. Yang F, menggunakan pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses adalah pendekatan belajar mengajar yang memberi tekanan kepada proses pembentukan keterampilan sehingga memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehannya. Selanjutnya keempat adalah kurikulum 1994. Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994. Di antaranya adalah A, pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturulan. Yang A, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat, yaitu berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Yang C, kurikulum 1994 ini bersifat populis, yaitu memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua sistem di seluruh Indonesia. Yang D, dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik secara mental, fisik, dan sosial. Yang E, dalam pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kasan, konsep atau pokok bahasan dan pengembangan berpikir siswa. Yang F, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak. Misalnya nih, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang lebih kompleks. Yang kelima ada kurikulum 1997. Pelaksanaan kurikulum 1997 ini cenderung kepada pendekatan penguasaan materi, di antaranya yaitu A, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi pada setiap mata pelajaran. B, materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Yang C, permasalahan di atas akan terasa saat berlangsungnya pelaksanaan pada kurikulum 1994 tersebut. Nah, sehingga hal ini mendorong para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut. Kita masuk materi baru yaitu D, kurikulum berbasis kompetisi atau KBK. Nah, kurikulum yang berorientasi pada pencapaian tujuan yaitu 1975 sampai 1995 ini berimplikasi pada penguasaan kognitif yang lebih dominan namun kurang dalam penguasaan keterampilan atau skill. Nah, penyempurnaan kurikulum ini diamanatkan dalam kebijakan-kebijakan nasional sebagai berikut. A, perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang pendidikan. B, Tap MPR nomor 4 MPR 1999 tentang GBHN tahun 1999 sampai 2004. C, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. D, pemberlakuan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. E,
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan. Nah, itu saja kebijakan di atas. Selebihnya teman-teman bisa cari Google untuk memperdalam lagi materinya. Nah, yang terakhir ada beberapa keunggulan dari KBK dibandingkan dengan kurikulum 1994 adalah KBK yang di kedepannya adalah penguasaan materi hasil dari kompetisi paradigma pembelajaran versi UNESCO, yaitu berupa learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be. Yang B, silabus tentukan secara seragam. Peran serta guru dalam siswa dalam proses pembelajaran dan silabus menjadi kewenangan guru. C, jumlah jam pelajaran 40 per jam per minggu, tetapi jumlah pada mata pelajaran belum bisa dikurangi. Yang D, materi pembelajaran keterampilan proses melahirkan metode pembelajaran Pakem dan CTL. Yang E, sistem penilaian lebih menitik beratkan pada aspek kognitif sehingga penilaian dipadukan dengan pada keseimbangan kognitif, psikomotorik, dan afektif dengan penekanan penilaian berbasis kelas. Yang F, yang terakhir, KBK memiliki 4 komponen, yaitu kurikulum dan hasil belajar atau KHB, penilaian berbasis kelas atau PBK, kegiatan belajar mengajar atau KBM, dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah atau PKBS. Nah, itu saja materinya yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Pasca Kristina. Sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa kita sebut KTSP. Nah, adapun prinsip-prinsip KTSP menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 yang dikutip dari Ahmadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Nah, pengembangan kurikulum ini didasarkan atas prinsip bahwa peserta didik perlu berakhlak mulia, berilmu, yang disesuaikan dengan potensi perkembangan serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan banyak sekali perbedaan keragaman pada peserta didik, yaitu keragaman suku, ras, agama, gender, dan lain-lain. Nah, pengembangan diri juga perlu diperhatikan pada peserta didik yang secara terpadu. Selanjutnya yang ketiga, tangkap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar bahwa kesadaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Selanjutnya, relevan dengan kebutuhan. Jadi kurikulum perlu memiliki tingkat yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan relevansi pendidikan tersebut dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja. Nah, jadi kurikulum perlu memperhatikan pendidikan dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja para peserta didik. Selanjutnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan ini perlu menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Selanjutnya, belajar sepanjang hayat. Nah, kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Selanjutnya itu ada juga seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan lokal
global nasional untuk membangun kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 ini disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Selanjutnya, titik beratnya itu adalah mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Selanjutnya, adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 ini menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Terima kasih.